Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du an Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastansir muttafaqun alaihi. Artosipun an Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah anna nabiyya satemene Nabi sallallahu alaihi wasallam kala sampun dawuh sapa Nabi idza tawadda'a nalikane wudu sapa ahadukum salah sijine sira kabeh falyaj'al maka hendaklah memasukkan fi anfihi di dalam hidungnya ahad, memasukkan ma'an banyu, ma'an air, summa liyastansir, banjur kemudian hendaklah mengeluarkan kembali sapa ahad. Muttafaqun dan sepakati alaihi ing atase hadis, ya ateges hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para rawuh, hadis menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika bab menghirup air ke dalam hidung saat berwudu. Dados bab menika ingkang dipun bahas inggih menika bab bersahi hidung, bab bersahi, bab nyucani kotoran-kotoran yang menempel di dalam hidung dibersahi di saat kita menika berwudu. Ateges dhewek ing nalikane menghadap dumateng Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadap di saat kita menika dalam posisi sholat, maka anggota badan kita khususnya hidung menika kedah dalam keadaan bersih, boten angsal hidung kita menika enten kotorane, boten angsal. Pramila kotoran-kotoran ingkang nempel wonten ing hidung menika kedah dipun bersahi ing nalikane berwudu. Berarti waktu dewek menghadap Gusti Allah, badan kita khususnya hidung benar-benar harus terbebas dari segala kotoran, lebih-lebih barang najis. Dene kotoran yang menempel di dalam hidung menika warnane wonten telu. Nomor siji umbel. Berarti waktu sembahyang sampean itu gak oleh umbelen. Waktu sampean menghadap pangeran, posisine irunge menika mboten angsal umbelen.
Sebab umbel itu merupakan kotoran yang menempel di dalam hidung. Sing nomor loro inggih menika upil. Upil iki termasuk barang kotoran, yaitu kotorane irung. Mila ing nalikane sampean menghadap kepada Gusti Allah, ya ateges wektu sembahyang iku, irunge sampeyan kudu bersih, gak oleh ana upile. Sebab iku ing nalikane wudu kudu dibersihi kotoran upil kala wau. Ana maneh kotoran sing luwih berat di samping umbel upil inggih menika darah mimisen. Wong sembayang menghadap pangeran nalika salat irung menika kedah bersih, boten angsal kotor, termasuk mimisen boten angsal. Sembayang gak oleh mimisen, menghadap Gusti Allah gak oleh mimisen, umbelen ya gak oleh, upil ya gak oleh, mimisen ya gak oleh. Iku barang kotor, kudu dibersihi dhisik nalikane wudu. Nek kapan wis dibersihi ketika wudu baru ngadep bari Gusti Allah. Berarti ngadep Gusti Allah itu gak cepet-cepet, gak sembarangan, itu bersih, kudu suci. Apane panggonane, apane sandangane, apane awake termasuk irung iku wau kudu dibersihne. Iku maksude bab sing kula waca kula. Dene hadise penjelasane kados mekaten. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua, yaitu menjelaskan tentang salah satu sunnah di dalam berwudu yang disebut dengan istilah istinsak dan istinfar. Nah, dua-duanya ini bahasa Arab. Nek gak dijelasno ya gak mudeng sampean. Apa itu istinsak? Apa itu istinsar? Istinsak ialah menghirup air, dihirup ke dalam hidung di saat berwudu. Sedangkan istinsar ialah mengeluarkan air kembali dari dalam hidung. Tadi irunge dhewek menika ngedot banyu, mari disedot terus disemprot metu maneh. Wis gampangane dikorahi lah. Irung dhewek iki dibersahi, dikorahi nalikane wudu dengan cara air dihirup masuk ke dalam hidung, setelah itu dikeluarkan kembali. Itulah yang namanya istinsak dan istinfar. Kalau istinsak itu mengambilnya, memasukkannya. Kalau istinfar itu mengeluarkannya. Dan ini perintah, ini sunnah. Kapan? Kapan menghadap pangeran. Dene sampean gak menghadap pangeran, cek umbelen, cek upilen, cek mimisen, gono urusane dewe-dewe. Tapi nggone kapan wis ana perkara menghadap pangeran, umbel, upil, mimis, iki perkara kudu diurus, kudu dibersahi, kudu disucani ing nalikane berwudu. Mergo tuntutane wong nek kapan nyedhep marang pangeran syaratnya kudu suci. Nah nek kapan ana umbele, kapan ana upile, kapan ana mimise, berarti kan kotor, gak kena. Nah sebab itu dalam hadis ini memberi pelajaran, kok bersahi dhisik ya irungmu ya, nalikane wudu ya, sak durunge menghadap pangeran ya, ben awakmu dadi bersih suci. Iki syarat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan hal ini adalah sebagai bagian dari penyempurnaan berwudu. Wudune sampean itu gak dianggap sempurna selagi irunge sampean gak sampean bersani. Kok menawa ana kotoran umbel tak upil tak mimis. Mergo iki sunah, ya wis ayolah dipraktekno. Gak bayar wae kok wong bal karek disedot ditana brus kudu teki.
dengan air. Ini sunah-sunah dalam berwudu. Jadi menghirup air dan mengeluarkannya kembali saat berwudu itu adalah menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan jasmani sebagai bagian dari kesiapan spiritual untuk ibadah sholat. Secara fikih, praktek ini dikategorikan sebagai sunnah muakkadah, yaitu amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan dalam praktek berwudu. Selain membawa pahala, ia juga memiliki manfaat kesehatan karena membersihkan saluran pernapasan dalam hidung. Hadis ini juga menegaskan bahwa tata cara berwudu tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga syarat dengan hikmah dan kemaslahatan bagi kesehatan manusia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa ketika hendak berwudu, kita semua ini disunatkan untuk menghirup air ke dalam hidung, lalu kemudian mengeluarkannya kembali. Itu harus dilakukan sebanyak 3 kali. Praktek berwudu dengan cara menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali itu disebut dengan istilah istinsyak dan istinfar. Tindakan ini bukan sekedar rutinitas, tetapi memiliki makna penting, yaitu menjaga kebersihan hidung dari segala macam kotoran seperti ingus, upil, atau darah mimisen, terutama saat hendak melaksanakan ibadah sholat. Dalam keadaan sholat, hidung kita harus benar-benar bersih. Hidung kita harus benar-benar dalam keadaan suci. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki kotoran di dalam hidungnya, baik itu kotoran yang berupa umbel, kotoran yang berupa upil, kotoran yang berupa darah mimisen, maka hendaknya dibersihkan terlebih dahulu saat berwudu melalui praktek yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di luar sholat, kotoran hidung mungkin tidak terlalu jadi masalah, tetapi saat sholat kebersihannya menjadi bagian daripada kesempurnaan ibadah. Maka membersihkan hidung saat berwudu adalah merupakan bentuk kepatuhan pada sunnah dan upaya menyempurnakan kondisi diri saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sholat, maka diri kita itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar suci dari segala kotoran apapun, termasuk kotoran yang ada di dalam hidung kita seperti umbel, upil, dan mimisen. Itu harus kita bersihkan terlebih dahulu ketika berwudu. Kesimpulannya, perintah membersihkan hidung saat berwudu itu bukan hanya sekedar sunnah, bukan hanya sekedar sunnah berwudu, tetapi juga membawa manfaat fisik dalam kesehatan. Sunnah ini mencerminkan bahwa kita itu harus selalu menjaga kebersihan ketika hendak bertemu, ketika hendak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah sholat. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.